Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang senantiasa meneguhkan hati kami, memimpin langkah kami. Roh Kudus terangi hati kami sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kidung Agung pasal 7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Demikian firman Tuhan, dan tema kita, Tuhan adalah kekasih jiwaku. Itulah temanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo. Nama Salomo muncul 7 kali dalam kitab ini. Dalam pasal 1 ayat 1, kemudian ayat 5, pasal 3 ayat 7, ayat 9, ayat 11, dan juga dalam pasal 8, ayat 11 dan ayat 12. Dan dia, maksudnya Salomo, diidentifikasi sebagai sang mempelai pria. Kidung Agung ditulis sekitar tahun 965 sebelum Masehi. Pada saat awal-awal pemerintahan Raja Salomo. Kitab Kidung Agung juga dinamai sebagai kidung dari segala kidung, yang berarti kidung yang paling indah. Kidung Agung adalah kidung cinta yang penuh dengan beragam metafora dan ibarat yang dirancang untuk melukiskan cara pandang Allah tentang kasih dan pernikahan. Keindahan sebuah hubungan cinta kasih suami istri. Kitab ini disajikan sebagai sebuah drama dengan beberapa babak, dengan 3 tokoh utama yang disebutkan sebagai pemerannya. Di sana disebut mempelai wanita, yaitu Sulam, kemudian ada Raja Salomo, dan ada paduan suara, yaitu putri-putri Yerusalem. Adapun tujuan dari penulisan Kidung Agung bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, secara alegori. Ada yang meletakkan kitab ini dalam kategori alegori, yang melukiskan karakter fiksi yang mengajarkan kebenaran kasih Allah terhadap umatnya. Salomo diidentifikasi sebagai Kristus dan Sulam sebagai Israel, umat Tuhan. Cara pandang ini lebih melihat kisah dalam Kidung Agung bersifat simbolik. Yang kedua, pandangan secara literal. Pandangan ini menghargai Kidung Agung sebagai lagu cinta sekular yang tidak bermaksud menyampaikan pengajaran spiritual, melainkan membeberkan cinta manusia secara sangat romantis yang diangkat dari peristiwa sejarah kehidupan pribadi Salomo. Dan yang ketiga, pandangan secara tipikal. Pandangan ini melihat kombinasi peristiwa sejarah yang memotret keindahan cinta fisik sesuai dengan potret kasih Allah dan kasih Kristus terhadap gerejanya. Jadi saudara-saudara, pernikahan telah ditetapkan sebagai satu-satunya wadah yang terhormat dan sah untuk bercinta. Dalam kerangka historis atau sejarah, kita juga telah melihat cinta kasih Tuhan terhadap umatnya. Salomo tentunya tidak dapat memberi contoh yang baik untuk kesetiaan pernikahan. Mengapa? Karena dia mempunyai banyak istri dan gundik. Pengalaman pribadi dengan pasangannya yang dipaparkan dalam kitab ini mengetengahkan kisah cinta romantis yang mereka miliki. Kisah cinta ini dimaksudkan untuk melambangkan kehangatan hubungan pribadi yang Allah inginkan dengan mempelainya yang adalah kaum tebusan, yaitu orang-orang percaya. Jadi dari sudut kekristenan, titik ini menunjukkan komitmen timbal balik antara Allah dan gerejanya, dan terjalinnya persekutuan yang intim yang senantiasa terbina di antara keduanya. Jadi sekali lagi, kitab Kidung Agung menggambarkan kasih Kristus kepada gereja yang disebut sebagai mempelai wanita, milik Kristus sebagai mempelai pria. Saudara-saudara, kita pasti familiar dengan lagu Yesus kekasih jiwaku. Sebagai kekasih, kita menaruh percaya kepadanya, dan seluruh hasrat
dan kerinduan kita hanya tertuju kepada Dia, sebab kita adalah miliknya. Sebagai milik Kristus, maka kita selayaknya mengabdi dan bertanggung jawab kepada Dia atas segala karunia dan kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk melayani Dia. Sebagai kekasih, maka jangan pernah kita menduakan Dia, tetapi tetaplah memuji dan menyembah Dia selama kita hidup, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami sekaligus meneguhkan kami bahwa kami adalah milik Kristus. Kami adalah mempelai wanita dan kami bersyukur bahwa kami memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja, mempelai pria. Kami bersyukur kami bisa menikmati hubungan yang akrab tiap-tiap hari yang membawa kami kepada satu pengudusan, membawa kami kepada proses kesempurnaan sehingga kami menjadi murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.